Yusuf baru menginjak usia 14 tahun. Tidak lama setelah ulang tahunnya dia bermimpi. Dalam mimpi itu 11 bintang dan bulan menunduk kepadanya dengan penuh kepasrahan. Ketika ia menceritakan mimpinya kepada ayahnya, Yakub menasihatinya supaya Yusuf tidak menceritakan perihal mimpinya kepada siapapun, terutama saudara-saudaranya, karena mimpi itu meramalkan kerasulan Yusuf atas ke-11 kakaknya dan orang tuanya. Sayangnya, Yusuf mempercayakan kisah mimpinya kepada seorang sahabat karibnya yang kemudian menceritakannya kepada saudara-saudara Yusuf. Dikendalikan amarah terhadap kesombongan Yusuf dan sebal dengan kelakuan orang tua mereka yang lebih menyayangi Yusuf, ke-11 saudara Yusuf menyusun rencana jahat untuk mengenyahkan Yusuf. Keesokan paginya, mereka menemui ayah mereka dan meminta izin untuk membawa Yusuf berpesiar ke luar kota bersama mereka. Yakub mengajukan berbagai alasan keberatan, tetapi kakak-kakak Yusuf begitu bersemangat hingga akhirnya Yakub mengizinkan. Begitu hilang dari pandangan Yakub, saudara-saudara Yusuf memperlakukan Yusuf dengan kejam. Mereka memukul Yusuf, merobek pakaian Yusuf dari belakang, dan melumuri wajah Yusuf dengan darahnya sendiri. Lalu mereka memutuskan untuk melemparkan Yusuf ke dalam sebuah sumur dan meninggalkannya di situ tanpa peduli apakah Yusuf akan mati atau dijadikan budak oleh kafilah yang mungkin berhenti di situ untuk memperoleh air. 3 hari kemudian, sebuah kafilah dari Madinah yang sedang dalam perjalanan menuju Mesir tiba di sumur itu. Ketika salah seorang dari kafilah tersebut menurunkan timba ke dalam sumur itu, malaikat Jibril menyuruh Yusuf untuk menaikinya. Yusuf yang sedang duduk bersedih di atas sebuah batu bangkit mendengar perintah Jibril dan naik ke dalam timba. Melihat kafilah mendekat, saudara-saudara Yusuf bersembunyi di balik semak-semak, melihat apa yang terjadi pada Yusuf. Ketika mereka melihat seorang lelaki yang mengeluarkan Yusuf dari dalam sumur, mereka mendekati lelaki tersebut dan menyatakan bahwa Yusuf adalah budak mereka yang pemalas dan bahwa mereka berniat menjualnya. Laki-laki itu saudagar dari selatan yang terpesona melihat ketampanan Yusuf, membelinya seharga beberapa koin tembaga. Kemudian kafilah itu berkemas-kemas dan berangkat ke Mesir. Yakin bahwa Yusuf tidak akan pernah kembali ke Kanaan, saudara-saudara Yusuf melumuri pakaian Yusuf dengan darah kambing. Baju itu kemudian diberikan kepada ayah mereka sebagai bukti bahwa Yusuf telah dibunuh serigala ketika mereka lengah. Sementara itu, saudagar yang sudah mengeluarkan Yusuf dari sumur sedang bersiap-siap melelang Yusuf sebagai budak di bazar kota Nil. Ketika kafilah itu tiba di Mesir, segera tersebar berita bahwa ada seorang budak yang sangat tampan di kafilah Madinah. Orang-orang berdatangan ke bazar untuk melihat ketampanannya. Setelah melihatnya, semua orang terbakar hasrat untuk membelinya. Banyak yang mengumpulkan simpanan seumur hidupnya agar bisa ikut menawar. Bahkan seorang wanita tua yang hidupnya sangat susah membawa milik satu-satunya, yaitu beberapa rajutan yang dibuatnya. Ini semua yang kumiliki, tapi setidaknya aku dapat ikut serta dalam kerumunan pembeli, katanya. Harga yang tinggi ditawarkan, tetapi tidak tercapai kesepakatan pembelian satupun. 4 hari lamanya Yusuf berdiri di atas panggung kayu mengenakan pakaian dari sutra. Cahaya penampilannya menakjubkan orang-orang yang memandangnya. Zulaikha sedang perjalanan pulang dari peristirahatan luar kota. Ketika mendengar kegemparan di bazar, dia bertanya pada seorang pemuda mengenai apa penyebabnya, dan ia diceritakan bahwa kehebohan itu terjadi karena ada seorang budak yang sedang dilelang. Begitu tirai kereta kuda Zulaikha disimkakan agar ia bisa melihat budak tersebut, Zulaikha menjerit terkejut dan mulai menggigil gembira, lantas menggumam tidak karuan. Waktu dayangnya bertanya, "Ada apa?" Zulaikha menjawab bahwa budak itu adalah orang yang dimimpikannya sejak lama dan orang yang dicintainya. Sudah tentu Zulaikha ingin membelinya. Ketika Zulaikha menyampaikannya kepada suaminya, Wazir Agung yang tidak memiliki seorang anak laki-laki menyambut baik usul Zulaikha. Tidak perlu dikatakan lagi, Zulaikha bukan orang satu-satunya yang jatuh cinta kepada Yusuf. Ada gadis lain, yaitu Baziga.
gadis cantik dan kaya raya yang juga jatuh cinta kepada Yusuf hanya karena mendengar gambaran mengenai Yusuf. Baziga meninggalkan kotanya, pergi ke ibu kota Mesir berharap dapat menemukan Yusuf. Ketika dia melihat Yusuf secara utuh, dia pingsan. Sewaktu dia sadar, Baziga menyembah Yusuf, memuji ketampanannya yang agung. Oleh karena itu, Yusuf menasihati Baziga, "Bila engkau melihat keindahan dan kesempurnaan di dalam dunia ini, hal itu bukan apa-apa melainkan pertanda darinya. Makhluk yang indah hanyalah sekumpulan bunga dari taman Tuhan yang membentang luas. Jika engkau memiliki mata untuk melihat kesempurnaan, maka engkau juga harus memiliki ketajaman untuk melihat bahwa apa yang engkau lihat adalah semata-mata bayangan cerminan paras wajahnya. Rupaku juga gambaran keindahan Tuhan. Tetapi engkau harus tahu bahwa sebuah lukisan akan pudar, bunga akan mati, dan bayangan cermin akan pudar oleh cahaya yang sebenarnya. Adalah Dia yang nyata dan akan tetap demikian selamanya. Dalam hal ini, mengapa engkau membuang waktumu atas sesuatu yang ada di sini hari ini namun besok akan sirna? Pergilah langsung menemui sang sumber, jangan ditunda." Baziga menjawab, "Setelah engkau memberiku rahasia, sekarang aku dapat melihat cahaya. Engkau telah menyibakkan selubung mataku yang buta. Sekarang karena aku telah dapat melihat sang kekasih, aku tidak dapat lagi mencintai yang lainnya kecuali Dia, dan aku tidak akan berhenti hingga aku menyatu dengannya. Andai setiap helai rambutku dapat memujimu dan berterima kasih karena telah menyadarkanku, itu hanya sebagian kecil dari utang rasa syukurku padamu." Baziga mengucapkan salam perpisahan kepada Yusuf dan kembali ke kota asalnya. Dia menyumbangkan seluruh hartanya termasuk rumah dan pakaiannya, mengenakan jubah hitam, dan hanya makan sekali sehari. Dia tinggal di sebuah gua dekat sungai Nil, membelakangi kepemilikan duniawi, mengabdikan hidupnya untuk kekasih agung.